Selamat datang di Camlab Plus, sebuah channel edukasi yang menjadi wadah bagi siswa-siswi SMA Negeri Plus Provinsi Riau untuk bereksperimen dan melakukan kajian saintifik yang berhubungan dengan kimia. Hai, saya Dio, kreator Camlab Plus. Di video kali ini, saya akan melakukan eksperimen mengenai reaksi eksoterm dan endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum melakukan eksperimen, saya akan memberikan sedikit pembahasan mengenai apa itu reaksi eksoterm dan endoterm. Sebagai berikut. Sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau pusat pengamatan. Sistem itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yakni sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah kondisi di mana memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Contoh paling mudahnya, ketika kamu memasak sup dengan bagian atas panci terbuka, maka ini termasuk dalam sistem terbuka. Sebab, materi dapat bertambah dengan penambahan bumbu dan bahan sup dan berkurang dengan menguapnya air. Energi yang ada di dalam panci juga dapat bertambah dan berkurang dengan bebas. Sistem tertutup adalah kondisi di mana tidak memungkinkan terjadi pertukaran materi dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya, tetapi masih mungkin terjadi pertukaran energi dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Contoh sederhananya, ketika kamu memasak sup dengan bagian atas tertutup rapat, maka ini termasuk dalam sistem tertutup, sebab materi di dalam panci tidak dapat bertambah ataupun berkurang. Sementara itu, energi dapat bertambah ataupun berkurang melalui radiasi maupun induksi panas. Sistem terisolasi adalah kondisi di mana tidak mungkin terjadi pertukaran materi dan energi dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Contoh sederhananya, ketika kamu menyimpan sup di dalam termos yang tertutup rapat, maka ini termasuk dalam sistem terisolasi. Sebab pada kondisi ini, materi dan energi di dalam termos sup tidak akan dapat berkurang maupun bertambah. Seperti yang kalian ketahui, bahwa panas di dalam termos tidak akan berkurang walaupun lingkungannya dingin pun tidak akan bertambah ketika temperatur di luar tinggi. Lingkungan adalah daerah di luar sistem. Misalnya, dalam proses es mencair, yang dipandang sebagai sistem adalah air dan es, sedangkan udara luar sebagai lingkungan. Jika suatu reaksi berlangsung dalam gelas kimia, zat-zat yang bertindak sebagai sistem, gelas kimia sebagai pembatas reaksi, dan segala sesuatu di luar gelas kimia bertindak sebagai lingkungan. Berdasarkan adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan, reaksi termokimia dikelompokkan menjadi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang menghasilkan kalor. Pada reaksi ini, terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga lingkungan menjadi lebih panas. Reaksi eksoterm akan membebaskan energi, sehingga entalpi sistem berkurang dan perubahan entalpi bernilai negatif. Reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap atau menerima kalor. Pada reaksi ini, terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan turun dan menjadi lebih dingin. Reaksi endoterm menyerap sejumlah energi sehingga energi sistem bertambah. Karena entalpi bertambah, perubahan entalpinya bertanda positif. Pada kasus ini, ketika deterjen dimasukkan ke dalam air dan dilarutkan, terjadi kenaikan suhu pada permukaan gelas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan reaksi eksoterm. Pada kasus ini, ketika gula dilarutkan ke dalam air, tidak terjadi kenaikan suhu pada permukaan gelas. Dapat disimpulkan bahwa kasus ini adalah bentuk dari reaksi endoterm. Demikian eksperimen yang dapat saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.